Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Jebakan siapa tuh? Dapat tuh. Jebakan yang dipasang Mas Burhan berhasil menjerat seekor rase atau musang hutan. Akhirnya sejauh Panji jalan, Panji berhasil menemukan ini binatang langka yang Panji cari, kura-kura kaki gajah atau emis. Sebagai daratan tua, Pulau Kalimantan menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang berada di permukaan tanah maupun yang tersimpan di bawah tanah. Pepohonan hutan beraneka jenis menjadi salah satu kekayaan alam Pulau Kalimantan yang mudah kita lihat dan bernilai ekonomi sangat tinggi. Norma dan peraturan adat serta kesadaran akan alamlah yang bisa membuat dan menjaga keutuhan hutan di sini. Kondisi seperti ini tentu akan berpengaruh positif bagi kehidupan satwa di dalamnya. Sehingga saya berharap besar untuk bisa menemukan satwa liar penghuni hutan di kawasan Malinau, Kalimantan Timur ini. Nah, pemirsa, saat ini Panji masih ada di pedalaman hutan Malinau, Kalimantan Timur. Wow, hutan ini memang sangat masih belantara dan ada banyak anak sungai di sekitar sini. Di sini hidup berbagai jenis satwa liar, mulai dari burung, mamalia, reptil, sampai amfibi pun jadi satu hidup di habitatnya ini. Dan sekarang tujuan Panji datang ke Malinau selain untuk mencari reptil, mamalia ataupun satwa lain yang hidup di sekitar sini, Panji juga mencari satwa langka nih. Panji akan mencari kura-kura, tapi kura-kura yang satu ini itu beda. Kura-kura yang Panji cari itu hidupnya nggak di air. Jarang sekali kura-kura ini masuk ke dalam air, karena kura-kura yang Panji cari sekarang adalah jenis kura-kura darat atau kura-kura kaki gajah. Ya, penasaran kura-kuranya kayak gimana? Panji juga masih belum nemuin jejak sedikit pun tentang keberadaan kura-kura itu di hutan ini. Makanya ikut terus penelusuran Panji di hutan Malinau ya. Ayo. Hutan perawan, mungkin istilah inilah yang pantas untuk menyebut kawasan hutan di pinggiran Kabupaten Malinau. Baru berada di pinggiran hutan saja, saya sudah disambut dengan rimbunan pepohonan yang saling berhubungan satu sama lain, hingga membentuk kanopi dan menghalangi sinar matahari menembus bagian dalam hutan. Agak susah memang untuk menemukan sulcata alias kura-kura darat atau oleh warga di sini sering disebut kura-kura gunung. Karena reptil yang satu ini populasinya bisa dibilang tidak begitu besar. Namun demikian, kondisi hutan adat Malinau yang masih terjaga membuat saya yakin untuk bisa bertemu dengan reptil tersebut. Rupanya saya tidak sendirian di dalam hutan. Seorang warga lokal yang tampak sibuk sendirian mengundang rasa penasaran saya untuk menghampirinya. Biasanya warga lokal berada di dalam hutan adat untuk mencari kayu dan berburu babi hutan, serta beberapa jenis satwa lain yang diperbolehkan untuk diburu oleh peraturan adat. Hati-hati mas, hati-hati mas. Tapi ini bukan ular berbisa nih pak. Ini jenis piton ini malah. Seekor piton kurtus yang sedang berkamuflase di bawah lubang akar kayu hutan menarik perhatian warga lokal untuk mendekatinya. Namun demikian, ular yang terkenal dengan gerakan cepatnya ini menciutkan nyali warga lokal ini. Itu jebakan siapa tuh? Dapat tuh.
Ular sanca darah atau Piton curtus ini memiliki ciri khas yang sangat mudah untuk dikenali. Agak berbeda dengan jenis piton pada umumnya. Tubuh Piton curtus lebih pendek dan cenderung gemuk. Meski demikian, satu hal yang harus diwaspadai dari ular yang satu ini, yaitu gerakan dan serangannya yang sering tak terduga. Meski sangat beresiko untuk dapat mengeluarkan Piton curtus dari dalam lubang sarangnya, namun rasa penasaran membuat saya lupa akan resiko dan bahaya yang bisa berakibat fatal, terutama jika terkena gigitan gigi-gigi agrifanya. Pak, sini Pak. Nah, ini dia Pak. Pemirsa, ini Piton curtus atau sanca darah ya. Cuma yang satu ini adalah ular yang emang hidup di sekitar hutan Kalimantan. Piton ini sendiri memiliki pola warna yang bermacam-macam dan warna kulit yang sangat indah. Mulai dari warna coklat seperti ini, hitam, sampai warna oranye dan merah ya. Ini jenis piton yang emang unik. Di Indonesia sendiri, piton yang pendek satu-satunya cuma Piton curtus ini sendiri Pak. Dan ini bukanlah jenis ular berbisa pemirsa. Mungkin karena tubuhnya yang gemuk dan pendek, hampir sama dengan ular tanah yang ada di Banten atau di sekitar Jawa Barat tuh banyak ditemuin. Itu bentuknya tuh hampir sama ular ini. Jadi kebanyakan orang nganggap bahwa Piton curtus yang masih kecil ataupun yang tubuhnya belum terlalu besar itu dianggap sebagai ular berbisa. Karena ular ini cenderung lebih pasif dan gak seberapa banyak nyerang. Tapi walaupun jenis piton, kita harus tetap hati-hati sama ular yang satu ini nih. Karena, lihat. Ini ular yang agresif banget ya, serangannya cepet. Tuh. Serangan ular sanca darah atau Piton curtus ini memang benar-benar sulit diprediksi. Belum lagi sikap waspadanya dengan tidak sedikit pun memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mendekat dan berinteraksi. Panji gak nyangka nih, di Kalimantan, Panji masih bisa menemukan Piton curtus. Padahal Piton curtus ini sendiri, di Pulau Kalimantan ini, itu agak susah untuk ditemuin. Terutama ular ini sendiri itu hidup di daerah lembab yang dekat sama air. Gimana Mas? Lebih baik aku potong aja ini. Wah jangan. Lebih baik bahaya ini lagi aja. Enggak, ini kan bukan jenis ular berbisa. Lagi pula kan ini kan bukan jalan umum ya Mas ya. Ya, Mas, ngomong-ngomong lagi nyari apa di sini? Ya, kita tadi masang jerat tadi di sini. Oh gitu. Kita masang jerat di sana, di hutan sana. Untuk apa? Jerat untuk apa? Ya, banyak binatang di sini. Kadang bisa dapat musang, kadang burung. Oh, jadi sambil berburu juga? Ya, sambil. Wah. Biasa kita jalan-jalan di hutan gini, kadang bawa hasil pulang, kadang bawa 1 ekor. Tapi gitu. Mas, saya kan tujuannya datang ke sini nyari kura-kura nih. Pernah lihat ke kura-kura darat? Yang besar itu loh, yang kaki gajah. Kalau kura-kura, kayaknya di sebelah gunung sana yang dekat sungai. Di sana saya pernah lihat itu kura-kura. Yang besar? Iya, yang besar ya. Coklat. Ya, besar. Ada. Kayak gitu. Saya pernah lihat di sana. 1 minggu yang lalu saya pernah lihat di sana supaya pergi pasang jerat. Saya pernah lihat di sana itu. Wah, boleh deh. Kura-kura. Antar saya ke sana yuk, Ya, Mas. Kalau lagi gak repot nih. Ya bisa. Mas, ini kita tinggal di sini aja. Kalau bisa antar saya ke tempat kura-kuranya, Mas. Sayang Mas, bagus kita potong makan aja ini enak ini. Waduh, saya nggak bisa makan ular soalnya. Oh gitu ya Mas. Kita cari binatang lain aja yang mungkin saya sendiri masih bisa makan, Mas. Iya, Ayo kita sambil sana. Mas, ngomong-ngomong namanya siapa? Nah, kalau nama saya Burhan. Wah, saya Panji. Saking asiknya berinteraksi dengan Piton curtus, saya sampai lupa berkenalan dengan teman baru yang satu ini nih. Tapi beruntung juga saya bertemu warga lokal di sini. Sehingga untuk menjelajah lebih jauh ke dalam hutan tidak perlu ragu dan tentunya tidak khawatir tersesat. Ini nyari apa sih? Berjalan semakin ke dalam hutan belantara ini, suasananya semakin tenang dan pepohonannya pun semakin rapat. Tentunya suasana seperti inilah yang sangat saya harapkan setiap masuk ke pedalaman Kalimantan.
Tak mudah memang menyusuri bagian demi bagian dalam hutan pedalaman Kalimantan. Tidak jarang kami harus menerobos tumbuhan dan pepohonan untuk bisa membuka jalan. Sehingga saya pun harus ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini. Itu jebakan suara tuh. Dapat tuh. Wah. Wow, seekor musang malang tak bisa melepaskan diri dari jeratan tali yang dipasang oleh warga sekitar hutan.